Sesi kali ini membahas tentang mekanika. Di sini saya memiliki soal, sebuah balok kecil dengan massa M meluncur ke bawah pada sebuah papan yang dimiringkan. Setengah papan bagian atas licin dan setengah bagian yang bawah kasar. Sehingga percepatan bagian yang licin 3 kali lebih besar daripada setengah bagian yang kasar. Balok mencapai bagian bawah papan dalam waktu T1. Papan kemudian dibalik, setengah bagian atas yang kasar dan setengah bagian bawah licin. Pada kondisi ini, balok diluncurkan dari atas dan mencapai bagian bawah papan dalam waktu T2. Tentukan rasio T1 per T2. Nah, untuk menganalisis soal ini, kita perlu menggambarkan diagram gaya bebasnya. Kita misalkan ada sebuah papan gitu ya, papan miring. Nah, ada papan miring dengan panjangnya itu adalah kita misalkan D gitu ya. Nah, si benda itu meluncur dari titik atas, itu kita misalkan dia adalah titik K, sampai ke tengah, yaitu titik L. Kemudian dari L itu mencapai ke bawah, misalkan itu adalah titik P. Nah, benda gitu ya, dia meluncur, di sini itu dia licin. Tidak ada gaya gesek ya teman-teman di sini. Dia licin. Sehingga jika kita gambarkan diagram gayanya, itu ada gaya normal. Kemudian ke sini ada, di sini itu ada MG, gaya beratnya. Kita proyeksikan gitu ya. Kita proyeksikan ke sumbu miringnya. Jadi kita di sini ambil sumbunya itu, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Nah, di si MG ini kita proyeksikan ke sumbu X menjadi MG sin theta misalnya. Misalnya di sini sudut miringnya itu adalah theta atau alfa. Maka di sini menjadi MG sin alfa. MG sin alfa, dan di sebelah sini menjadi MG cos alfa. Nah, ini tidak ada gaya gesek ya. Awal mula di sini, ini adalah licin. Yang di sebelah sini, itu dia kasar. Sehingga ketika bendanya mencapai si setengah bagian papan ini, daerah L sampai P, itu akan ada gaya gesek. Jadi di sini ada MG sin alfa. Nah, ke sebelah sini itu ada gaya gesek F. Kemudian ada juga gaya normal, dan di sini ada MG gitu ya. Nah, dari K ke L itu kan setengah dari panjang papannya. Misalkan si panjang papannya itu adalah D. Nah, ini titik K, ini titik L, ini adalah titik P. Dari sini ke sini itu adalah D, sehingga dari sini ke sini itu adalah D per 2, dan dari sini ke sini juga D per 2. Ini adalah kasus yang pertama di mana bagian atasnya itu licin dan bagian bawahnya kasar. Oke. Nah, sekarang kita tinjau dinamika geraknya. Kita tinjau dulu yang bagian licin. Kita tinjau bagian licin, yaitu daerah KL ya. KL.
di mana jarak yang ditempuh dari K sampai ke L atau perpindahannya itu adalah D/2. Nah, kita sekarang tinjau gayanya di sumbu X ya. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Gayanya itu hanya Mg sin alfa. Berarti di sini Mg sin alfa sama dengan Ma, sehingga kita dapatkan A sama dengan G sin alfa. Itu adalah percepatan pertama ya. Itu adalah percepatan pertama, yaitu dari K hingga ke L. Nah, kemudian di sini kita yang dicari itu sebenarnya kan adalah waktu. Waktu, untuk menentukan waktu itu kita bisa pakai kinematika. Kita pakai persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta S. Nah, kecepatan akhirnya itu adalah kecepatan di titik P ya. Vp kuadrat sama dengan kecepatan awalnya adalah kecepatan di titik K, yaitu 0. 0 ditambah 2, percepatannya itu adalah G sin alfa. Jadi di sini G sin alfa dikali delta S-nya itu adalah D/2. Sehingga kita dapatkan V akhirnya atau Vp itu adalah D G sin alfa. Vp-nya sama dengan akar dari dg sin alfa. Nah, perubahan kecepatan itu kan adalah adalah percepatan ya, atau kita tuliskan juga V sama dengan V0 ditambah AT. Maka di sini kita bisa tuliskan juga akar dari GD sin alfa sama dengan 0 ditambah A-nya itu adalah G sin alfa dikali T. T-nya kita misalkan ya, kita tulis TKL. Jadi TKL itu sama dengan akar GD sin alfa dibagi G sin alfa. Kita tuliskan juga sebagai D per G sin alfa. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari titik K ke L, di mana K ke L-nya itu adalah licin. Nah, sedangkan di sini dari K ke P itu waktu yang dibutuhkan adalah T1 ya. Di sini balok mencapai bagian bawah papan dalam waktu T1. T1 itu adalah TK ke L ditambah TL ke P. Berarti kita harus nyari T dari L ke P. Nah, sekarang kita tinjau dia bagian kasarnya. Kasar yaitu dari L ke P ya, dari L ke P. Nah, di bagian yang kasar itu kita gambarkan lagi di sini. Itu ada yang namanya Mg sin alfa. Itu proyeksi dari gaya berat gitu ya. Mg cos alfa, di sini ada N dan juga ada gaya gesek. Sehingga kalau kita tinjau si gaya di sumbu X, dia menjadi sigma Fx sama dengan Ma2 gitu ya. Di sini sigma Fx-nya itu menjadi Mg sin alfa dikurangin F sama dengan Ma2. Nah, kita belum tahu nih gaya geseknya berapa. Kita cari dulu gaya geseknya. Gaya gesek itu sama dengan mu dikali N. Nah, gaya normalnya berapa? Kita tinjau si sumbu Fy-nya. Sigma Fy sama dengan 0 karena dia
tidak bergerak di sumbu Y gitu ya. Jadi di sini N itu sama dengan Mg cos alfa. Kita substitusikan N-nya ke sini sehingga kita dapatkan gaya geseknya itu adalah nu Mg cos alfa. Nah, kita masukin ke sini ke persamaan sebelumnya Mg sin alfa min nu Mg cos alfa sama dengan MA2. Kita dapatkan A2-nya itu adalah G kali sin alfa min nu cos alfa. Itu adalah A2-nya. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa mendapatkan waktu dari L ke si P-nya ini. Pakai persamaan yang sama, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana kecepatan awalnya itu adalah kecepatan di titik P. Jadi di sini ini KLP, berarti di sini kecepatan akhirnya itu bukan kecepatan di titik P, tapi di titik L. Ini salah, simbolnya salah ya. Simbolnya salah. Ini L, ini L, ini L. Nah, ini berarti VP kuadrat sama dengan VL kuadrat ditambah 2AS. Kita substitusikan, jadi VP kuadrat sama dengan VL-nya tadi berapa ya? Akar. Kita lihat lagi. Di sini VL sama dengan akar GD sin alfa. Atau GD sin alfa. Ditambah 2, percepatannya tadi apa? Percepatannya itu adalah G sin alfa 2G. Nah, 2G dikali sin alfa min nu cos alfa dikali delta S-nya. Delta S-nya itu adalah D/2. Sehingga kita dapatkan VP kuadrat itu adalah ini. Percepatan yang kedua itu adalah G sin alfa nu cos alfa. Nu-nya kita belum tahu, maka kita perlu nyari nu-nya dulu. Oke, di sini kita lihat lagi soalnya apakah ada informasi lain. Nah, setengah papan bagian atas licin dan setengah bagian yang bawah kasar. Sehingga percepatan bagian yang licin 3 kali lebih besar daripada setengah bagian yang kasar. Maka di sini setelah kita dapat A2, kita mengetahui bahwa A1 itu sama dengan 3A2. 3A2. Nah, tadi A1-nya itu kita lihat lagi G sin alfa ya. A1-nya itu adalah G sin alfa. G sin alfa itu sama dengan 3G sin alfa min nu cos alfa. Sehingga di sini kita dapatkan persamaan 3 nu cos alfa sama dengan 2 sin alfa. Maka nu-nya itu sama dengan 2/3 sin alfa per cos alfa. Atau 2/3 tan alfa. Oke, ini kita hapus dulu.
Bisa juga kita tuliskan ini new, kemudian kita substitusikan atau kita langsung pakai aja yang A1 sama dengan 3A2, maka A2-nya itu dia sama dengan G sin alfa dibagi 3. Jadi dia bukan dalam bentuk new lagi gitu ya. Bukan dalam bentuk new lagi, kita dapatkan A2 sama dengan G sin alfa dibagi 3. Kita substitusikan lagi ke sini. Nah, dari sini kita dapatkan VP kuadrat sama dengan VL kuadrat, yaitu GD sin alfa ditambah 2 dikali A2. A2-nya itu adalah G sin alfa per 3. 2 G sin alfa per 3 dikali delta S. Delta S-nya itu adalah D per 2. D per 2. Oke, kita dapatkan di sini VP kuadrat itu sama dengan 4/3 GD sin alfa. Maka VP-nya sama dengan akar dari 4/3 GD sin alfa. Kita dapatkan nih kecepatan VP, kita substitusikan lagi ke persamaan V sama dengan V0 ditambah AT. Sehingga kita dapatkan waktunya. Kecepatan akhirnya itu adalah akar dari 4/3 GD sin alfa sama dengan kecepatan awalnya itu dia adalah akar dari GD sin alfa ditambah A-nya itu adalah G sin alfa per 3. G sin alfa per 3 dikali T dari L ke P ya. Dari L ke P. Nah, di sini kita dapatkan T dari L ke P itu akar dari 4/3 GD sin alfa dikurangin akar GD sin alfa dibagi G sin alfa per 3. Kita sederhanakan, dia menjadi TLP itu sama dengan 3 dikali akar 4/3 dikurangin akar 1 dikali akar D per akar G sin alfa. Atau sama dengan 3 dikali 2 per akar 3 min 1 dikali akar D per sin alfa. Bisa kita sederhanakan lagi, dia menjadi TLP sama dengan, ini jadi 2 akar 3 minus 3 gitu ya. Akar D per G sin alfa. Nah, itu baru TLP. T1 itu dia adalah T dari K ke L ditambah TLP. Nah, T dari K ke L itu bisa kita lihat lagi. Di sini ya, tadi kita hitung. TK ke L itu adalah akar D per G sin alfa. Sama dengan akar dari D per G sin alfa ditambah ini ya, ditambah
Nah, yang ini nih, itu 2 akar 3 min 3 akar D per G sin alfa. Ini kita dapatkan T1-nya. Itu sama dengan 2 kali akar 3 min 1 akar dari D per G sin alfa. Itu baru T1. Sedangkan yang ditanya itu adalah T1 per T2. Nah, kita sekarang tinjau lagi bagian keduanya. Di mana si benda di sini? Nah, ini dari P ke L. Bendanya di sini dia awalnya kasar jadi ada G gesek, terus di sini ada Mg sin alfa. Terus kemudian di sebelah sini dia licin jadi Mg sin alfa. Nah, kita cari T2-nya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi Mg sin alfa. Jadi kita tinjau dari P ke ini P L dulu baru K ya. Dari P ke L, Mg sin alfa minus F. F-nya itu adalah nu Mg cos alfa. Sama dengan M dikali A1. Nah, nu-nya itu kita sudah cari. Tadi nu adalah, kita lihat lagi, nu-nya itu adalah 2/3 tan alfa. 2/3 tan alfa sama dengan tan alfa. Oke, terus kita substitusikan, kita dapatkan A1-nya sama dengan G sin G kali sin alfa minus tan itu sin per cos ya. Jadi 2/3 sin alfa. Atau sama dengan, ya jadi 1/3 sin alfa ya. 1/3 G sin alfa. Nah, kemudian kita gunakan lagi persamaan seperti sebelumnya ya. Seperti yang bagian pertama tadi. Tuh kita dapatkan V dari P ke L baru ke K. Berarti VL kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali A 1/3 G sin alfa dikali delta S-nya itu adalah D per 2. Kita dapatkan VL kuadratnya itu sama dengan GD sin alfa per 3. VL sama dengan akar GD sin alfa per 3. Kita cari kemudian si waktunya. Akar GD sin alfa per 3 itu sama dengan 0 ditambah percepatannya. GD percepatan itu adalah GD sin alfa per 3 ya. G sin alfa per 3. Tadi percepatannya G sin alfa per 3. G sin alfa per 3 dikali waktu dari P ke L. Sehingga kita dapatkan waktu dari P ke L-nya itu dia adalah TP
PL-nya itu sama dengan akar dari 3D per G sin alfa. Kemudian sekarang kita tinjau bagian yang licin. Jadi tinjau dari L ke P. Dia licin kan ya? Sehingga percepatannya itu adalah G sin alfa. Nah, kita gunakan lagi persamaan yang tadi. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S. V kuadratnya itu, dia adalah, V0 kuadrat itu adalah kecepatan yang tadi di titik L akar GD sin alfa per 3 ya. Di sini V kuadrat sama dengan akar GD sin alfa per 3 dikuadratin, jadi nggak usah pakai akar. Sama dengan GD sin alfa per 3 ditambah 2 dikali G sin alfa dikali D per 2. Kita dapatkan kecepatan di K-nya itu adalah, ini kecepatan kuadratnya itu adalah 4 GD sin alfa per 3. Sehingga kecepatan di titik K itu adalah akar dari 4 GD sin alfa per 3. Nah, kita kemudian cari waktunya pakai V sama dengan V0 ditambah AT. Akar dari 4 GD sin alfa per 3 sama dengan akar dari GD sin alfa per 3 ditambah GD sin alfa dikali T dari L ke K. Kita dapatkan T dari L ke K itu jadi sama dengan akar dari D per 3G sin alfa. T2-nya itu adalah T dari P ke L tambah T dari L ke K. Yaitu sama dengan T dari P ke L tadi adalah akar 3D per G sin alfa ditambah akar dari tadi TD per 3G sin alfa. Kita dapatkan T2-nya itu dia sama dengan 4 per akar 3 akar dari D per G sin alfa. Sehingga T1 per T2-nya itu sama dengan 2 dikali akar 3 min 3 dari sini ya. Akar 3, 2 akar 3 min 3. 2 akar 3 min 3 akar D per G sin alfa dibagi 4 per akar 3 akar D per G sin alfa. Dapatkan T1 per T2-nya itu sama dengan ini dikaliin jadinya 6 ya. 6 min 3 akar 3 dibagi 4 atau sama dengan 3 min akar 3 dibagi 2. Nah, satu soal saja, tapi ini pengerjaannya banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore.